Untuk acara selanjutnya yaitu tafsir Al-Quran yang akan dipandu oleh Bunda Dr. Fenty. Kepada Bunda Dr. Fenty kami persilakan. Baik, terima kasih Bunda Aini, Bunda Nunu. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah di kesempatan subuh yang penuh berkah ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah, diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmatnya hidayah, sehingga kita masih dimampukan ya untuk melakukan kajian ini. Mudah-mudahan hal sederhana yang setiap hari kita lakukan membawa keberkahan ya untuk kita semua. Teh Imas, mohon di mute dulu Teh Imas. Iya mantul. Terima kasih sudah bergabung ya, menguatkan barisan kita. Terima kasih sudah menjadi teman berjuang dalam berdakwah. Alhamdulillah, mudah-mudahan semakin hari semakin kuat ya perjuangan dakwah kita yang masih terbentang panjang. Mudah-mudahan hal kecil yang kita lakukan ini menjadi amalan yang Allah cintai karena kita melakukannya secara rutin, walaupun kajian sederhana tetapi kita dawamkan secara rutin, dan semangat thalabul ilmu kita ya semakin hari semakin kuat, sehingga pintu-pintu surga itu semakin didekatkan oleh Allah. Sebagaimana yang sering saya katakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, sahhalallah, pasti Allah mudahkan, lahu baginya, bihi dengan mencari ilmu itu, tariqan ilal jannah, jalan ke surganya Allah. Nah, dan selanjutnya untuk hari ini sebetulnya kita melanjutkan ya yang tafsir kemarin. Mudah-mudahan tidak ada rasa bosan ya untuk mengkaji Al-Quran, karena kata Allah, Allah hanya akan memberikan rahasia yang termaktub dalam Al-Quran itu pada orang-orang yang Allah kehendaki. Mudah-mudahan kita dalam mengkaji setiap huruf, setiap lafaz itu menambah kedekatan kita kepada Allah, dan semakin kita itu semakin penasaran gitu ya dengan isi Al-Quran tentang apa dan bagaimana gitu ya, walaupun sebetulnya sudah pernah dikaji atau sudah pernah dibahas, atau hal tersebut ya sama-sama saja seperti itu. Nah, tetapi kita berharap kepada Allah bahwa kita menjadi salah satu orang yang diberikan berkah Quran oleh Allah, diberikan rasa semangat untuk terus mengkaji ayat-ayat Allah, apalagi di bulan terbaik ini, di bulan yang sangat Allah cintai karena ada spesial diturunkannya Al-Quran. Kita semakin semangat lagi untuk mentadaburi ya setiap ayat yang kita baca, setiap huruf yang kita baca. Nah, mudah-mudahan hal ini yang menjadi penyemangat untuk kita semua. Marilah kita lanjutkan ya kajian yang kemarin, surah As-Saff. Kemarin baru berapa ayat? Baru 3 ayat ya kemarin itu. Nah, ini kemarin di surah As-Saff itu kita diingatkan oleh Allah. Sebentar, ada yang masuk dulu. Kita diingatkan oleh Allah untuk bertasbih ya, bertasbih, memahasucikan Allah. Jangan sampai sering kita melakukan sesuatu seolah-olah Allah itu tidak apa-apa gitu ya. Sering kita misalkan melakukan hal-hal negatif atau maksiat yang seolah-olah Allah itu tidak melihat kita, seolah-olah Allah itu tidak
sedang memperhatikan kita gitu ya. Nah, kita bertasbih, apakah setiap detik, setiap waktu jiwa kita sudah bertasbih atau belum? Nah, itu mudah-mudahan dalam ayat ini kita diingatkan gitu ya. Yang lain, benda-benda yang lain itu semuanya bertasbih. Nah, kita sebagai manusia, apakah kita sudah bertasbih pada Allah, menafikan hal-hal negatif gitu ya tentang Allah? Terkadang kita merasa diri itu banyak masalah gitu ya, padahal semua itu ada hikmah besar yang sudah Allah siapkan ya untuk kita gitu. Nah, disinilah kemarin ya kita sudah mempelajarinya. Kemudian di ayat selanjutnya juga kita diingatkan untuk tidak mengatakan sesuatu yang tidak kita kerjakan, karena akan mengundang murka Allah gitu ya, akan mengundang murka Allah ketika kita melakukan sesuatu padahal kita tidak melakukannya gitu ya. Kita diingatkan hal-hal seperti ini nih hari kemarin sampai ini ya. Nah, ini amat besar ya kemurkaan Allah ketika kita mengatakan sesuatu yang tidak kita kerjakan. Hati-hati dengan nazar kita gitu ya, hati-hati dengan hal-hal yang janji ya, kita berjanji sama orang lain kemudian kita tidak tunaikan gitu ya. Nah, itu banyak sekali kita diingatkan. Nah, kemarin ya, apalagi nih teguran bagi kita semua nih para pejuang dakwah ya, yang sering kita menyampaikan sesuatu namun mungkin kita belum mampu mengerjakannya gitu ya. Banyak beristighfar, mohon ampun sama Allah, hati-hati misalnya bahwa apa yang kita lakukan, hal-hal positif yang kita sampaikan pada orang lain namun kita belum mampu melakukannya. Nah, semangat ya untuk apapun yang kita sampaikan itu harus selaras dengan apa yang harus kita kerjakan. Nah, ini jangan sampai yang dikecam ya dalam beberapa surah di sini gitu ya. Nah, di sini sudah kemarin ya sudah dibahas. Nah, ini sudah dibahas. Nah, sekarang ayat yang keempatnya. Ayat yang keempat ini di surah As-Saff. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanum marsus. Nah, ini di ayat selanjutnya kita diingatkan oleh Allah, innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbu, Allah mencintai gitu ya. Mencintai siapa? Alladzina yuqatiluna fi sabili, orang yang berjuang di jalan Allah ya, berperang ya, di sini maksudnya berjuang, berjihad di jalan Allah, soffan, berbaris rapi ya, bersaf-saf, ka'annahum bunyanum marsus, seperti bangunan yang kokoh. Nah, ini juga suka dijadikan dalil ya, dalil untuk kita itu hidup itu wajib untuk berjamiah ya, berjamiah gitu, terorganisir rapi gitu ya. Ada dalam sebuah komunitas yang ada pemimpinnya di sana, ada yang mengingatkan kita di kala salah, ada yang mengingatkan kita di kala kita futur misalnya. Ini juga sofan di sini ya, terorganisir, rapi gitu ya. Jadi kan terkadang ada yang berpikir ya udah kita cukup soleh untuk sendiri gitu ya, soleh untuk sendiri, padahal Islam tidak menyuruh seperti itu. Bahkan dalam ayat lainnya, wa'tasimu bihablillahi jami'an, dan berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah, dengan agama Allah itu jami'an, secara bersama-sama, terorganisir rapih dalam satu kesatuan gitu ya. Jadi nggak bisa kita berpikir bahwa ya sudah saya soleh sendiri di sini, yang lain soleh sendiri, yang lain soleh sendiri. Nah, tidak bisa seperti itu, tapi harus jami'an, harus terorganisir ya, berjamaah, bersama-sama. Nah, sofan, bersap-sap, berbaris rapih. Nah, itu seperti itu. Nah, kalau di sini secara tafsirnya ya,
Kalau dulu sih di zaman dulu ya, ketika berperang itu ya, yuqatiluna fisabilih itu berperang di jalan Allah itu dulu itu sofan, satu sof lawan satu sof ya, satu baris lawan satu baris. Nah itu kebiasaan dulu kan seperti itu ya. Kalau sekarang sih emang udah teknologi canggih ya, nggak usah dengan berbaris seperti itu, bom dilemparkan dari jarak sekian kilometer sekarang udah bisa meluluh lantahkan ya. Tetapi di sini dalam ayat ini menceritakan bahwa Allah itu sangat mencintai pemandangan seperti ini ya. Jadi rapi gitu, orang mukmin ya rapi, mereka dalam saf-saf kemudian berjuang berjihad melawan orang kafir ya secara bersatu padu kokoh gitu ya, dalam barisan rapi. Nah seperti itu. Nah jadi dulu itu ketika para sahabat berperang ya, saf itu harus rapi gitu ya, ada yang maju sedikit saja, nah itu diluruskan, diratakan, istau sufufakum, harus rapi gitu ya. Nah di sini Allah sangat mencintai pemandangan seperti ini gitu ya. Nah, adapun konteksnya berperang satu saf dalam hari ini gitu kita ya, maksudnya Allah mencintai yang berperang dalam satu saf itu seperti apa? Maksudnya adalah dalam satu kesatuan ya, sama-sama berperang gitu ya, bukan berpecah belah. Jadi umat Islam itu kenapa di kita lemah? Karena terpecah belah. Semuanya ingin membawa benderanya masing-masing ya. Yang ini kelompok ini begini, yang ini kelompok ini begini. Nah, seandainya saja ya kita bisa bersatu padu gitu ya, pasti kita akan menjadi Islam yang tangguh, menjadi Islam yang tegak, menjadi Islam yang izah gitu ya, punya izah. Nah, karena kita juga diingatkan oleh Allah dalam surah Al-Anfal ya ayat 46. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Kalian jangan berpecah belah gitu ya. Nanti kalian akan menjadi lemah kalau kalian berpecah belah. Nah, jadi memang sama Allah sudah diingatkan ya kita, wala tanaza'u, kalian itu jangan berpecah belah. Fatafshalu, nah kalau berpecah belah kalian menjadi lemah. Wa tadhhaba rihukum, hilang, kekuatan kalian akan hilang. Nah ini, jadi ini yang terjadi saat ini ya, bahwa kita umat Islam terpecah belah gitu ya, sehingga kondisinya menjadi lemah, kekuatan kita hilang gitu ya, bahwa memerangi orang kafir itu ya kita dengan membawa bendera masing-masing gitu ya. Di internal kita masih ya gitu ya, tidak jarang di antara kita, misalnya di antara orang muslim saling fitnah, bahkan ada saling bunuh gitu ya. Nah oleh karena itu bahwa para ulama menjelaskan di antara syarat berjihad itu memang harus dipimpin oleh seorang pemimpin, jadi satu komando gitu. Apakah pemimpin itu baik atau buruk, yang terpenting harus ada pemimpin, karena tidak mungkin berhasil ya kecuali ada seorang pemimpin yang mengumpulkan seluruh kekuatan. Nah, ketika kekuatan muslimnya di antara kita terpecah belah gitu ya, bagaimana mungkin muslim akan menang jihad fisabilillahnya gitu ya. Nah ini bahwa bersatu padu gitu ya dalam memenangkan li'i kalimatillah ya, untuk menegakkan kalimah Allah. Nah kalau dulu mah dengan saf ya, di zaman ini maka harus satu komando gitu, nggak boleh ada yang berkhianat gitu ya, tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Allah mencintai pasukan yang solid, Allah mencintai pasukan yang kokoh, Allah mencintai pasukan yang bersatu padu. Nah mudah-mudahan ya kita semua terpanggil gitu ya, terpanggil untuk melakukan berada di saf-saf jalan dakwah gitu ya, merapatkan barisan. Setiap detik orang di luar Islam itu, orang kafir, bagaimana caranya menghancurkan umat Islam, bagaimana caranya menghancurkan remaja-remaja muslim. Setiap detik mereka berpikir dengan berbagai cara gitu ya. Nah kalau kita di internal Islamnya berpecah belah sehingga kita lemah gitu ya, nah mudah-mudahan kita bisa merapatkan barisan seperti yang digambarkan tadi ya. Bunyanu marsus, marsus itu
patri ya, seperti patri yang tidak mungkin ditembus. Nah, jadi seperti patri yang tidak mungkin bisa ditembus. Nah, kita juga sama. Ketika kita muslim terpecah belah ya, masing-masing dengan itunya, nah itu akan lemah. Tetapi ketika kita bersatu padu umat Islam ya, sehingga seperti yang digambarkan tadi, sofan ka'annahum bunyanun marsus, berbaris rapi, terorganisir seperti bangunan kokoh. Marsus itu seperti patri yang tidak bisa tembus ya. Kita kalau di patri misalkan katelnya atau itu ya, yang penggorengan itu nggak bisa ditembus. Nah, Allah itu menginginkan kita seperti itu gitu ya, bersatu padu, berjuang, berjihad di jalan Allah, ada dalam barisan dakwah umat Islam semuanya gitu ya, sehingga orang-orang kafir itu susah untuk mengalahkan kita gitu. Jadi bismillah ya, kita bersatu padu, berjuang, berjihad di jalan Allah gitu. Nah, itu akan semakin menguat. Nah, sementara orang lain ya, mereka bagaimana menghancurkan itu dengan program LGBT-nya. LGBT itu didanai luar biasa ya untuk menghancurkan kita nih, khususnya Indonesia. Misalkan Garut ya, sudah darurat LGBT misalnya, udah 3.000 lebih. Nah, yang pada setiap harinya semakin bertambah komunitas mereka, dan kita sebagai orang muslim harus bersatu padu melawan berbagai bentuk kezaliman, melawan berbagai bentuk propaganda yang dilontarkan oleh orang-orang kafir di luar sana. Nah, itu jadi mudah-mudahan hati kita tergerak ya untuk bersama-sama berjuang di jalan Allah. Nah, di sini apalagi sebagian ulama ada yang menyampaikan bahwa hukum keluar dari saf itu ya karena ada keperluan tertentu, bahwa tidak boleh kecuali seizin pemimpin gitu ya, karena akan mengurangi kekokohan sebuah saf gitu. Nah, ini yang seperti itu gitu ya. Nah, kemudian di sini juga Allah ya selanjutnya. Nah, jadi tadi intinya begitulah ya, di ayat 4 itu intinya kita disuruh oleh Allah ketika kita berjuang menegakkan kalimah Allah itu jangan sendiri-sendiri. Intinya kita harus bersatu padu seperti sofan, terorganisir dalam sebuah komunitas yang di sana bisa ada amir kita, bisa membetulkan nitip ya akidah kita, ibadah kita, akhlak kita gitu ya. Mudah-mudahan hati kita semua tergerak untuk bersatu padu ya, memegang tali Allah dengan jami'an, dengan bersama-sama gitu ya, dengan persatuan, dengan satu rasa ya, satu suara. Nah, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah Allah memberikan tasliyah, memberikan hiburan kepada Nabi Muhammad, jangan bersedih. Nah, ini kata Allah ya di ayat 5-nya, di surah As-Saff ayat 5-nya Allah memberikan tasliyah atau hiburan kepada Nabi Muhammad. Nih Nabi Muhammad jangan bersedih ketika orang-orang kafir Quraisy ya, orang-orang kafir Quraisy mereka melawan kepada Nabi Muhammad misalkan. Kemudian orang-orang kafir Quraisy bagaimana menyebutkan Nabi majnun ya, orang gila, penyihir gitu ya, tukang syair dan lain sebagainya. Nah, Allah mengingatkan kepada Nabi Muhammad. Nah, ini lihat gitu ya, apa yang dialami oleh Nabi Muhammad dialami juga oleh Nabi Isa gitu. Nah, ini dialami juga oleh Nabi Isa. Nah, di sini disampaikan bahwa bagaimana perjuangan Nabi Musa ya dan Nabi Isa, mereka juga sama-sama disakiti oleh kaumnya. Nah, memang para pejuang dakwah itu tidak mudah ya untuk menjadi seorang pejuang dakwah. Pasti ada hal-hal, rintangan, hambatan, dinyinyirin, dicibirin sama orang lain gitu ya. Itu udah satu paket. Likulli nabiin aduan. Setiap nabi itu punya musuh gitu ya. Setiap nabi itu punya rintangan, hambatannya masing-masing. Nah, di sini kita diingatkan di ayat 5-nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idz qala Musa, dan ingat ketika Nabi Musa berkata liqaumihi, kepada kaumnya, ya qaumi, wahai kaumku,
lima tu'dzunani, kenapa kalian menyakitiku, waqad ta'lamun, sedangkan kalian tahu, Ani Rasulullah, bahwa aku itu adalah utusan Allah, ilaikum, kepada kalian. Falamma zaghu, maka ketika mereka menyimpang, azaghallah qulubahum, maka Allah biarkan hati mereka menyimpang. Nah, ini hati-hati ya, ketika kita menyimpang itu, azaghallah qulubahum, Allah juga membiarkan hati itu untuk menyimpang gitu ya. Ketika kita misalnya tidak mau taat ya, hati-hati. Nah, ini juga Allah juga, ya udah, kamu mah termasuk di golongan orang yang nggak taat gitu. Jadi ketika menyimpang itu, Allah membiarkan hati mereka menyimpang, jadi semakin menyimpang gitu sama Allah. Wallahu la yahdil qaumal fasikin, Allah tidak memberikan bimbingan, Allah tidak memberikan petunjuk pada orang-orang yang fasik. Nah, ini jadi orangnya atau kaumnya Nabi Musa itu memang tega ya, menyakiti Nabi Musa ya, dengan perkataan yang pedas-pedas gitu ya, bahwa padahal mereka tahu Nabi Musa itu adalah utusan Allah. Nah, bagaimana buruknya akhlak Bani Israel ya, para ulama menyampaikan ya, gangguan umat Nabi Musa itu, menuduh Nabi Musa punya penyakit baros ya, punya penyakit kulit. Bani Israel kan kenapa ada kemarin batu yang bisa bicara itu ya, di antara tasbihnya itu, bahwa kemarin yang udah kita bahas ini nyambung. Jadi Bani Israel itu mereka memiliki kebiasaan mandi bersama gitu. Jadi para lelaki itu ya, mereka mandi saling melihat gitu ya. Hal ini dibolehkan dalam syariat mereka. Nah, dulu mah seperti itu. Sedangkan Nabi Musa kan orangnya pemalu, sehingga kalau beliau itu mandinya sendiri, tidak mau bergabung bersama kaumnya, sehingga mereka mengatakan bahwa Nabi Musa itu malu mandi sama kita karena dia punya penyakit belang gitu ya, kulitnya belang, kemudian ada penyakit di parjinya gitu. Kenapa ia tidak mau mandi bersama kita? Nah, kemudian Allah di sini ya digambarkan dalam surah yang lainnya, di surah Al-Ahzab gitu, ayat 69, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, la takunu, janganlah kalian menjadi kalladzina azau, seperti orang-orang yang azau Musa. Nah, ini orang-orang yang menyakiti Nabi Musa. Kalian jangan seperti mereka, orang-orang yang menyakiti Nabi Musa. Fabarra'ahullah mimma qalu, kemudian Allah barro'a, membebaskan dari tuduhan ya, mimma qalu, dari apa yang mereka ucapkan. Wa kana indallahi wajiha, dan Musa itu memiliki kedudukan yang terhormat di sisi Allah, tidak seperti yang mereka ejekkan gitu ya. Nah, di sini dalam kisahnya Imam Bukhari Muslim ya, kalau dalam Quran kan tidak mungkin detail kan. Nah, ini dikisahkan dalam riwayat Bukhari Muslim sahih ya, hadisnya, bahwa suatu ketika kan Nabi Musa mandi sendiri, kemudian beliau meletakkan bajunya ya di atas batu. Nah, kemudian batu tersebut lari ke arah lokasi mandinya kumpulan orang-orang Bani Israel yang sedang mandi. Maka Nabi Musa pun mengejarnya sambil mengatakan, saubi ya hajar, ini bajuku wahai batu. Nah, sehingga Bani Israel melihat Nabi Musa, ternyata beliau itu tidak memiliki aib sebagaimana yang difikirkan oleh mereka gitu ya. Nah, kemudian di sini ya, di kesempatan lainnya, kaum Nabi Musa pun pernah menyakiti Nabi Musa ya, ketika mereka sedang dikejar Fir'aun. Nah, ini jadi intinya di ayat ini Allah ingin menyampaikan kepada Nabi Muhammad, jangan bersedih. Ya, Teh Imas masih mohon di mute lagi, kedengar ke sini. Oh iya. Jadi nah tadi ya, jadi intinya ini adalah hiburan kepada Nabi Muhammad. Tuh, Nabi Musa juga memang sering diganggu oleh kaumnya ketika Nabi Muhammad ya diludahi, kemudian di berbagai sakit yang diberikan oleh kaumnya
sebetulnya ya. Coba lihat Nabi Musa, bagaimana disakitinya Nabi Musa itu lebih-lebih ya. Pernah Nabi Musa itu ketika sedang dikejar ya oleh Fir'aun dan bala tentaranya, sampai ke tepian Laut Merah, kaumnya malah ngejekin seperti ini. Inna lamudarakun, sesungguhnya kita akan tertangkap gitu. Kemudian Nabi Musa menjawab, qala kalla inna ma'ya rabbi sayahdin. Nabi Musa berkata, tidak, sesungguhnya bersamaku ada Robku yang akan memberi petunjuk gitu. Nah itu, jadi Bani Israel itu memang sifatnya ngeyel, terus ketika ada hal negatif itu langsung gitu ya kepada Nabi Musa teh, orang mah bakal ditangkap misalnya, sehingga kata Nabi Musa enggak, kita punya Allah ya yang akan memberi petunjuk. Kemudian contoh lainnya ini sama Allah disampaikan ya kepada Nabi Muhammad, supaya Nabi Muhammad tidak terlalu sedih dengan gangguan yang dilakukan oleh kufar Quraisy ya, orang-orang kafir Quraisy. Nah misalnya ini kelakuan orang-orang Bani Israel misalnya, ketika diajak jihad mereka malah fadhhab anta, silahkan saja kamu pergi, warobuka, dan dengan Tuhanmu, fakotila, silahkan kalian berperang, inna hahuna qaidun, sesungguhnya kami mah akan di sini duduk-duduk aja. Nah ini kelakuan Bani Israel ya, yang kepada itunya sendiri, kepada nabinya sendiri ya, kepada rasulnya sendiri, ketika diajak berjihad itu silahkan saja kamu pergi, kami mah mau duduk-duduk aja di sini. Nah seperti itu. Nah kemudian Nabi Muhammad juga ya pernah difitnah oleh umatnya gitu ya, ketika membagikan ghanimah Nabi itu dianggap tidak adil gitu. Wallahi inna hadhihi laqismatun ma'udila fiha wa ma urida fiha wajhullah, demi Allah pembagian ini tidak adil, ini tidak sesuai dengan mengharapkan wajah Allah. Maka ini disampaikan kepada Nabi Muhammad ya, sehingga kata Nabi Muhammad, faman ya'dilu in lam ya'dilillah wa rasuluh, siapa lagi yang bisa berlaku adil jika Allah dan Rasulnya saja tidak adil. Kemudian beliau pun melanjutkan ya, yarhamullah Musa qad uziya bi aksar min hadza fasobara, yarhamullah. Nah ini ya, semoga Allah merahmati Nabi Musa, qad uziya, sungguh sudah disakiti Nabi Musa itu, bi aksar, lebih banyak dari ini, min hadza ya lebih banyak dari ini, fasobaro, tapi ia tetap bersabar. Jadi intinya ayat ini memperingatkan kita ya sebagai umat Islam, wahai orang muslim ya, ketika diperintahkan untuk berjihad kemudian kalian mundur ya, nah ini maka lihatlah sama seperti perilaku umatnya Nabi Musa. Falamazaghu azaghallah qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasikin. Maka ketika mereka menyimpang ya, tidak mau berjuang, berbaris, berada di jalan Allah, Allah membiarkan hati-hati mereka menyimpang. Allah tidak mau memberikan bimbingan, petunjuk kepada orang-orang fasik seperti itu. Nah, selanjutnya di sini juga disampaikan ya, pokoknya al jaza'u min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan jenis perbuatannya. Sebagian ulama ya, jadi intinya ketika kita berbuat dosa maka Allah akan menggiring tersebut dosa selanjutnya. Sebaliknya ketika kita berbuat hasanah, kebaikan, Allah pun akan menggiring kebaikan lainnya. As-sayyi'atu tunadi bi ukhtiha wal hasanah tunadi bi ukhtiha. Keburukan akan menggiring kepada keburukan lainnya. Sama ketika kita berbuat baik akan menggiring pada kebaikan lainnya. Nah, bahwa seseorang ya seseorang misalnya dia sudah tergiring untuk melakukan kebaikan, misalnya ya sudah hijrah ya, hijrah dari hal-hal buruk, ya hadir di majelis ilmu, itu adalah kebaikan ya. Kemudian misalnya ini dicontohkan, contoh bahwa kebaikan itu akan mengiringi kebaikan lainnya. Misalnya ya sudah hijrah di jalan yang benar, ada di majelis ilmu, dipertemukan dengan orang solih, sehingga ia berjodoh dengan orang solih. Nah seperti itu memang ya, rumusnya seperti itu. Jadi hati-hati kalau kita satu kali saja berbuat dosa, akan terjerat dengan dosa-dosa lainnya. Pokoknya as-sayyi'at tunadi bi ukhtiha wal hasanat tunadi bi ukhtiha.
Nah, ini harus hati-hati bahwa ketika kita melakukan keburukan, maka akan menggiring pada keburukan-keburukan lainnya. Misalnya yang itu ada di hadis yang panjang itu dicerita ya. Misalnya ini saja yang fakta misalnya. Dari merokok, kemudian udah merokok udah tidak ada puasnya ke minuman keras. Udah minuman keras pasti kesananya ke diskotik, kemudian maksiat, hingga jatuh pada perzinahan, hingga tidak tenang hidupnya, akhirnya bunuh diri. Nah, memang dengan melakukan kemaksiatan akan membawa pada kemaksiatan lainnya. Dengan melakukan kebaikan akan membawa pada kebaikan selanjutnya. Nah, kemudian Allah menjelaskan bahwa ketika mereka ya memilih azaghallah, memilih jalan yang menyimpang, maka ini akan membuat mereka semakin jauh dengan Allah. Wa nuqallibu afidatahum, ketika nuqallib ya, kami memalingkan afidatahum, hati mereka, wa absarahum, penglihatan mereka, kama lam yu'minu bihi awwala marrah. Jadi kalau kita udah pernah beriman, misalnya bukan kita, misalnya seseorang sudah pernah beriman tetapi kemudian dia berpaling, ini hati-hati kata Allah. Wa nuqallibu, dan kami akan memalingkan afidatahum, hati mereka, wa absarahum, penglihatan mereka dipalingkan, kama lam yu'minu bihi, seperti mereka itu belum pernah gitu ya, belum pernah beriman pada Al-Qur'an gitu ya, awal marrah. Wa nadzaruhum fi tughyanihim ya'mahun, kami biarkan mereka bergelimang dalam kesesatan, dalam keadaan buta dari petunjuk. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa sebagaimana penolakan mereka ya, mereka pertama kali menolak terhadap Al-Qur'an, maka mulai saat itu dan seterusnya mereka akan terus menolak. Nah, sama Bani Israel juga dalam ayat ini, ketika mereka sendiri memilih jalan menyimpang, maka Allah pun akan simpangkan hati mereka dari jalan yang benar. Keadaan sebaliknya, jika seseorang memilih jalan petunjuk, maka akan ditambahkan petunjuk baginya. Nah, ini memang kan harus hati-hati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim di surah Muhammad, walladzina tadau zadahum huda wa atahum taqwahum. Ketika kita mendapatkan petunjuk ya, pasti Allah akan tambahkan petunjuk bagi mereka dan memberikan balasan ketakwaan. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa orang yang berusaha ya mencari hidayah Allah, kita nih kan sedang ikut berbagai kajian ya, ini dalam rangka kita berupaya mencari hidayah Allah, petunjuk Allah, maka Allah akan tambahkan baginya petunjuk itu. Di ayat lain Allah menegaskan, wa may yu'min billah yahdi qalbah, barang siapa yang beriman kepada Allah, pasti Allah akan berikan hidayah pada hatinya, Allah bimbing hatinya. Jadi kita ke berbagai kajian ilmu misalnya kan itu dalam rangka mencari hidayah gitu ya. Nah, maka insya Allah oleh Allah akan diberikan gitu ya petunjuknya, hidayahnya gitu ya. Nah, ini selanjutnya adalah sebaliknya ya, keadaan Bani Israel, hati mereka menyimpang, maka Allah biarkan mereka dalam penyimpangan. Allah tidak memberikan petunjuk ya pada orang yang fasik seperti itu. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang para pencari hidayah ya. Kita semakin hari semakin bertambah hidayah, semakin merasakan kelezatan hidayah dari Allah, semakin hari semakin didekatkan dengan pintu-pintu surganya Allah, semakin hari semakin dikumpulkan dengan orang-orang solih gitu ya. Nah, mudah-mudahan kita termasuk dalam surah Muhammad, walladzina tadau, orang-orang yang mencari hidayah, Allah tambah hidayahnya, Allah berikan ketakwaan kepada kita. Nah, mudah-mudahan seperti itu. Kemudian di sini di ayat selanjutnya Allah juga sama memberikan hiburan kepada Nabi Muhammad. Tuh lihat Nabi Musa bagaimana disakiti. Di ayat selanjutnya, tuh lihat Nabi Isa. Nah, ayat selanjutnya Allah bagaimana pengikut Nabi Isa ya, mereka menjadi hawariyin. Ada juga yang mengganggu Nabi Isa ya, tetapi ada juga yang menjadi hawari.
Mudah-mudahan kita menjadi hawariyin ya. Wa idz qala Isa bin Maryam. Wa idz qala, dan ingatlah ketika Isa bin Maryam, Isa bin Maryam berkata ya Bani Israel, wahai Bani Israel, ini Rasulullah, sesungguhnya aku itu adalah utusan Allah ilaikum, kepada kalian, musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah, membenarkan gitu ya, membenarkan Taurat gitu ya, yang telah ada ya sebelumku, wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, dan aku akan memberikan kabar gembira, nanti akan datang ya nabi yang namanya Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinat, maka ketika datang kepada mereka ya penjelasan itu, qalu hadza sihrun mubin, umatnya Nabi Isa malah berkata, ini masih sihir yang nyata gitu ya. Nah, jadi Nabi Isa itu merupakan nabi terakhir ya dari kalangan Bani Israel. Orang Yahudi kan mereka berharap ya, orang Yahudi itu mereka mengharapkan nabi yang diutus itu nabi yang kuat gitu ya, yang mau mengajak perang bersama mereka ya, sebagaimana Nabi Daud ya, bisa membuat kerajaan kemudian mengalahkan bangsa Romawi. Nah, jadi dalam hayalan mereka itu nabi yang datang itu seperti itu. Jadi mereka berharap nabi yang datang dari Bani Israel itu seperti Nabi Daud yang memiliki kekuasaan, kerajaan, mampu mengalahkan bangsa Romawi ya. Tapi ternyata setelah Nabi Isa diutus, ternyata nabi yang diutusnya itu tidak sesuai dengan harapan mereka. Kita tahu kan Nabi Isa orangnya lemah lembut, mengajarkan ketauhidan, akhlaknya mulia, tidak memerangi orang Romawi. Akhirnya mereka tidak puas, menuduh Nabi Isa itu tidak sesuai ekspektasi ya, menuduh Nabi Isa itu sebagai anak zina, padahal tentang kehadiran Nabi Isa ya sudah dikabarkan dalam Taurat gitu ya, bahwa Siti Maryam ya lahir tanpa seorang suami ya. Tetapi itulah karena ketidakpuasan mereka sehingga tuduhan-tuduhan palsu itu dialamatkan kepada Nabi Isa. Kemudian Allah melanjutkan wa mubasysyiran, dan sebagai pemberi kabar gembira, Nabi Isa itu pemberi kabar gembira, bi rasulin, akan datangnya seorang rasul, ya'ti ya, yang akan datang, mim ba'di, setelahku, ismuhu Ahmad, yang bernama Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinat, maka ketika datang dengan bukti ya, mukjizat itu, mereka hanya mengatakan sihrun mubin, ini masih sihir. Kan kita tahu ya mukjizat Nabi Isa itu sampai bisa menghidupkan yang mati, bisa mengobati penyakit kusta, tahu misalnya makanan aya di lemari misalkan, atau kita punya makanan nih padahal Nabi Isa nggak melihat, tahu di rumah teh kamu teh ada apa-apa. Nah itu, tapi mereka tidak mau mengimani, hanya menyebutkan sihir saja. Nah sehingga mereka itu tidak beriman kepada Nabi Isa, hanya sedikit yang mengimani Nabi Isa ya ketika hidupnya. Nah sama orang-orang kafir Quraisy juga, hanya sedikit yang beriman kepada Nabi Muhammad. Bahkan mereka itu menuduh Nabi itu dengan penyihir ya, sebutannya penyihir. Nah pada ayat ini Nabi Isa mengabarkan bahwa nanti sepeninggal Nabi Isa akan ada seorang nabi bernama Ahmad, ismuhu Ahmad ya, yang mengabarkan Ahmad di sini kan Nabi Muhammad punya 5 nama ya, punya 5 nama ini dalam hadisnya. Kenapa Nabi Isa mengatakan Ahmad ya? Nah ini di sini nih maksud Ahmad di sini. Nah ini menyebutkan kedatangan Nabi Muhammad ya dengan kalimat Ahmad ya, ada dalam hadisnya nih di sini. Hadisnya itu diantaranya kata Nabi Muhammad, beliau bersabda, li khamsatu asma, aku memiliki 5 nama, kata Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu punya 5 nama. Ana Muhammadun, namaku pertama adalah Muhammad. Li khamsah asma. Nah, ini wajib tahu ya, kita semua yang mengaku mencintai Nabi. Nabi itu memiliki 5 nama. Li khamsatu asma, aku punya 5 nama. Ana Muhammadun, aku adalah Muhammad. Wa Ahmadu,
Namaku yang kedua adalah Ahmad. Wa ana al-mahi. Yang ketiga adalah al-mahi. Al-mahi itu adalah allazi yamhullah bi al-kufra. Jadi al-mahi itu kan artinya yang menghapuskan ya. Maksud yang menghapuskan di sini adalah menghapuskan kekufuran dengan keberadaanku, kata Nabi Muhammad. Kemudian wa ana al-hasyir. Nama Nabi yang keempat adalah al-hasyir. Maksud al-hasyir itu adalah allazi yuhsyarun nas ala qadami. Manusia dikumpulkan di bawah kakiku. Dan terakhir wa ana al-aqib. Nama Nabi yang terakhir adalah julukan ya, maksudnya ada al-aqib. Al-aqib itu adalah Nabi terakhir. Nah, jadi hadis ini menunjukkan bahwa di antara nama Nabi Muhammad itu adalah Ahmad ya. Namun para ulama berbeda pendapat gitu ya. Kenapa dinamakan Ahmad? Nah, ada dua pendapat di sini. Pertama, kenapa Nabi Muhammad dinamai Ahmad? Karena beliau adalah orang ya, manusia yang paling banyak memuji Allah. Ahmad yang paling, kan itu Ahmad itu ismu tafdil ya, yang paling banyak memuji Allah di antara para nabi, di antara para rasul, di antara seluruh manusia. Beliau adalah orang yang paling banyak memuji Allah dalam setiap keadaan. Nah, ini pembelajaran untuk kita ya. Pembelajaran untuk kita. Nabi itu udah dijamin masuk surga juga. Beliau itu fil yaumi atamarro 100 kali tobatna ogenya. Tahajudnya juga 5,5 jam. Nabi Muhammad itu sampai bengkak-bengkak ya. Sama Siti Aisyah digenggerehkeun gitu ya, Rasul, Anda itu sudah dijamin masuk surga. Beliau menjawab, "Alla akuna abdan syakura." Wahai Aisyah, tidakkah kau mau aku menjadi seorang hamba Allah yang bersyukur? Jadi Nabi itu senantiasa basah ya, basah memuji, bibirnya itu basah untuk memuji Allah gitu ya. Dalam setiap keadaan itu memuji Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, subhanallah. Dengan zikrullah ya. Sholatnya panjang gitu ya. Betah sholat nate Nabi manya. Kita masa sekali aja ikut yang 1 juz ya. Meniga 1000 cangkel gitu nya. Nabi Muhammad mah coba 5,5 jam eta berdirinya sholat. Kalau tahajud setiap malamnya. Nah kemudian ketika sholat juga ya, ada yang mau bermakmum gening kepada Nabi. Al-Baqarah tamat, dikira mau ruku, ternyata masih baca. An-Nisa tamat, dikira mau ruku, masih baca. Ali Imran tamat, nah baru ruku, baru ya ruku. Nah ini subhanallah, Nabi Muhammad saking cintanya sama Allah ya, tidak terasa gitu sholatnya panjang gitu ya, selalu dalam keadaan berzikir gitu ya. Lidahnya itu, bibirnya itu basah dengan zikrullah. Demikian sifat Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah hamba yang paling banyak memuji Allah. Oleh karena itu dinamakan Ahmad. Nah, kalau kita punya anak ya, namanya Ahmad, mudah-mudahan itu adalah orang yang bisa meneladani Nabi Muhammad, banyak-banyak memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah kenapa beliau dinamai Ahmad? Karena beliau adalah manusia yang paling patut untuk dipuji karena banyak kelebihannya, banyak keistimewaannya gitu. Nah, banyak keistimewaannya, banyak kelebihannya. Namun pendapat yang pertama nih menurut penulis ya, pendapat pertama yang lebih tepat gitu. Karena Nabi sering orang yang paling banyak memuji Allah. Kalau yang kedua itu lebih tepatnya dinamai Muhammad ya. Kalau karena Nabi banyak kelebihan sehingga dinamakan Muhammad karena memiliki banyak kelebihan ya, yang setiap kelebihan tersebut menjadikan beliau itu berhak ya untuk dipuji gitu ya. Sehingga dengan banyaknya kelebihan, keistimewaan dari berbagai sisi menjadikan beliau sering dipuji, dan ini dengan tepat namanya Muhammad. Nah seperti itu. Kemudian nama beliau lainnya adalah Al-Mahi, Al-Mahi, Al-Hasyir, Al-Aqib. Nah ini ya yang tadi, bahwa seperti ini. Nah mudah-mudahan kita semakin mencintai Nabi Muhammad ya. Segala perjuangan beliau, kita mah belum apa-apanya, baru berdakwah
sedikit saja ya sudah banyak ngeluhnya, kita mah banyak Nabi mah sampai disakitin gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa meneladani Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan semakin mencintai beliau, sunnah-sunnahnya kita hidupkan gitu ya. Subhanallah, dengan namanya saja ya sering memuji Allah. Mudah-mudahan kita juga bisa meneladaninya gitu ya, apalagi di bulan Ramadan ini. Satu detik begitu berharga, jangan sampai disia-siakan di bulan Ramadan itu ya. Senantiasa bibir ini basah dengan mengingat Allah, basah menyebut kalimat-kalimat thayyibah, basah dengan memuji Allah, bersyukur kepada Allah seterusnya gitu, dalam kondisi, dalam setiap keadaan. Nah kemudian Allah di sini ya terakhir ini, waman adlamu mimman iftara 'alallahil kadziba wa huwa yud'a ilal Islam wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Siapa yang lebih zalim dari orang-orang yang mengadakan dusta atas nama Allah, sedangkan ia sudah diseru kepada Islam. Allah tidak mau memberi petunjuk pada orang-orang yang zalim. Nah ini ya, para ulama menjelaskan bahwa Bani Israel itu adalah orang yang paling zalim. Bani Israel itu adalah orang yang paling zalim karena kan sejatinya mereka itu kan paling tahu tentang kebenaran Nabi Muhammad adalah Bani Israel. Kan udah baca Tauratnya, udah baca Injilnya, tetapi justru yang paling memusuhi ya, mereka justru yang paling memusuhi. Nah oleh karena itu nih digambarkan dalam kisah Hirokla ya kepada Abu Sufyan nih dalam film Umar. Ini sangat bagus ya, dalam film Umar, sekarang udah nggak diputar lagi ya, bahwa fa in kana ma taqulu haqqan. Nah ini ya, jika apa yang kau katakan benar, maka ia adalah nabi yang akan menguasai singgasanaku. Sungguh aku tahu bahwa ia akan keluar, akan tetapi aku tidak menduga bahwa ia itu berasal dari kalian, dari bangsa Arab. Seandainya aku tahu aku bisa bertemu dengannya, tentu aku akan berusaha keras untuk bertemu dengannya. Jika aku berada di sisinya, tentu aku akan mencuci kakinya. Nah ini testimoni dari Heraklius ya tentang kebenaran Nabi Muhammad. Nah ini tuh sampai segitunya. Jadi mereka orang-orang Yahudi Nasrani, mereka itu udah tahu tentang Nabi terakhir ya, tetapi mereka tidak menduga bahwa Nabi terakhir itu ternyata kok dari bangsa Arab gitu, bukan dari Bani Israel lagi gitu. Maka orang-orang Bani Israel mereka tahu ya tentang Nabi, tapi mereka sengaja berdusta gitu. Setelah tahu itu sengaja mereka berdusta, sehingga Allah mengatakan bahwa mereka adalah orang yang paling zalim. Waman azlamu. Nah tadi ya bukan waman ya. Waman azlamu mimman iftara 'alallahil kadziba wa huwa yud'a ilal Islam wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Bani Israel itu keterlaluan kata Allah. Udah tahu tentang Nabi Muhammad, tetapi mereka berdusta setelah mereka tahu, sehingga Allah mengatakan bahwa mereka itu adalah orang yang paling zalim karena sengaja berdusta atas nama Allah tentang Nabi Muhammad SAW, padahal mereka telah diseru ke dalam Islam. Wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Allah tidak akan memberikan petunjuk pada orang yang zalim. Nah ini, yuriduna liyutfi'u nurallah bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah. Nah, orang-orang kafir itu ingin memadamkan Islam ya. Kita harus sebagai orang muslimnya harus ngeh gitu ya. Harus punya jiwa berjuang gitu ya. Jangan ada di zona nyaman saja. Saya mah udah enak gitu ya. Punya suami bager misalkan, punya ekonomi udah mapan, hanya gitu-gitu aja gitu ya. Tetapi kita harus punya panggilan berjihad, berjuang di jalan Allah, kalimatillah, supaya cahaya Allah itu tidak padam ya dengan mulut-mulut mereka. Nah ini, yuriduna liyutfi'u nurallah. Mereka itu ingin memadamkan cahaya Allah bi afwahihim, dengan mulut-mulut mereka, wallahu mutimmu nurihi. Sedangkan Allah pasti menyempurnakan cahayanya walau karihal kafirun, walaupun orang-orang kafir membenci. Dalam ayat ini digambarkan bagaimana Bani Israel ingin mencela Nabi Muhammad SAW dengan lisan mereka ya. Begitu juga dengan orang-orang musyrik ingin mencela Nabi Muhammad, dan
betapa banyak ya Nasrani, Yahudi ya mencela Nabi Muhammad ya. Sekarang kan sudah kita lihat ada yang membuat karikatur ya, Nabi Muhammad itu melecehkan perempuan gitu ya, banyak sekali ini sampai saat ini kan. Tetapi hal tersebut tidak berpengaruh apa-apa terhadap Nabi Muhammad. Usaha mereka itu sia-sia karena wallahu mutimmu nurihi, Allah akan menyempurnakan cahayanya. Kita saksikan sendiri di kita ya, orang kafir sekarang banyak yang sudah berbondong-bondong masuk Islam ya. Setiap harinya itu ada beritanya ya, di Inggris juga sekarang. Sebaliknya orang yang murtad dari Islam itu hanya sedikit saja, hanya segelintir ya di kita. Namun kita lihat di negara-negara kafir, maka akan kita saksikan banyak mereka berbondong-bondong. Karena janji Allah, wallahu mutimmu nurihi, Allah akan menyempurnakan cahayanya. Kan setelah bom di Amerika juga kan, bukannya Islam semakin nurun, tetapi malah penasaran, mereka belajar tentang Islam sehingga malah mereka banyak yang masuk Islam gitu ya. Nah jadi seperti itu. Jadi ini adalah bukti bahwa Allah menyempurnakan cahayanya. Bahwa sebagian ulama menyatakan bahwa dalam ayat ini Allah seolah-olah ingin mengejek orang kafir dan mengumpamakan cahayanya itu bagaikan cahaya matahari, kemudian orang kafir berusaha memadamkan matahari dengan lisan mereka. Maka itu semua mustahil, nggak mungkin lah matahari bisa ditiup-tiup dengan mulut itu gitu ya. Usaha dari mulut itu tidak akan sampai ke matahari, dan cahaya Allah terus bertambah, cahaya Allah terus menguat, Islam semakin menguat gitu ya, semakin bertambah walau karihal kafirun, walaupun orang kafir benci. Nah, ini dalil bahwasanya tersebarnya Islam membuat orang kafir itu jengkel sebetulnya ya. Tersebarnya cahaya Allah itu melihat membuat mereka benci. Maka jangan kita menduga bahwa tidak ada orang yang tidak suka dengan penyebaran Islam, namun kita harus tetap terus berdakwah supaya cahaya Allah itu menyebar di muka bumi. Nah, mudah-mudahan kajian kita ini adalah salah satu bentuk kita ingin menjadi penolong agama Allah dengan menyebarkan bahwa seperti ini ajaran Islam gitu. Bahwa mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang berbaris rapi ya, berjuang di jalan Allah, li'i kalimatillah, meninggikan kalimah Allah. Nah ini supaya banyak lagi orang-orang yang mau masuk ajaran Allah. Nah ini tanggung ya, nggak apa-apa yang berkepentingan boleh live dulu, tapi ini tanggung sedikit lagi nih. Waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang sudah mengutus rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar, memenangkan di atas seluruh agama meskipun orang musyrik membencinya. Nah, mudah-mudahan ya ini mengisyaratkan jika kita ingin agama Islam kita unggul. Nah, jika ingin unggul ya, maka disyaratkan petunjuknya yaitu ilmu yang bermanfaat dan agama yang lurus, yaitu berupa amalan solihan. Sebaliknya jika seseorang jauh dari ilmu yang bermanfaat, jauh dari amal soleh, maka tidak akan unggul. Nah di sini kan tadi ya, waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Mudah-mudahan kajian yang kita ikuti di mana-mana itu ya merupakan ikhtiar kita. Kita terus-menerus mencari ilmu yuntafa'u ya, ilmu yang bermanfaat. Nah, dengan amal solih yang terus kita lakukan gitu ya. Nauzubillah, jangan sampai kita dijauhkan dari ilmu yang bermanfaat, dijauhkan dari amal solih gitu ya. Nah, seperti itu, bahwa mudah-mudahan Islam itu ya'lu ya, akan unggul, bahwa unggul di sini mudah-mudahan ya, ini yang kita perjuangkan selama ini. Islam itu adalah agama yang unggul. Kita terpanggil untuk berjihad itu ingin membuktikan kepada dunia bahwa Islam itu adalah agama yang unggul gitu. Bahwa Islam adalah agama yang unggul itu pertama adalah unggul di atas agama lainnya gitu. Dengan hujah-hujahnya, dengan bukti-buktinya, tidak ada yang bisa mengalahkan hujah agama Islam dari agama manapun gitu ya. Dan sebaliknya seluruh ajaran agama yang lain itu pastinya ada kontradiksinya, ada nggak logisnya gitu, ada kemusyrikan-kemusyrikannya. Nah ini ya, sehingga banyak sekali ya
agama selain Islam itu banyak sekali kontradiktifnya, tidak logisnya gitu. Nah, kemudian yang kedua, makna unggul itu adalah menang secara total. Dan ini akan terjadi pada hari kiamat ketika Allah menurunkan Nabi Isa ya ke muka bumi. Nah, sekarang Nabi Isa masih diangkat oleh Allah ya. Namun nanti pada hari kiamat ya, ketika nanti Dajjal turun, kemudian turunlah Nabi Isa akan membunuh Dajjal. Ini dalam hadisnya ya. Dalam hadisnya kita harus meyakini kan sekarang Nabi Isa lagi diangkat kan dalam surah wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka ya. Nah, itu Nabi Isa kan diangkat ke langit dan nanti ketika Dajjal turun, nah Nabi Isa pun Allah turunkan untuk membunuh Dajjal. Dalam hadis Abu Hurairah ya, Sahih Muslim, wallahi demi Allah ya, layan zilanna ibnu Maryam. Demi Allah Isa bin Maryam pasti ya, yanzilanna pasti turun, pasti akan turun. Hakaman sebagai hakim, adilan yang adil, falyaksiranna salib. Beliau akan memecahkan salib. Nah, jadi ini nanti ya kita harus meyakini hadis ini. Nabi Isa itu benar-benar akan turun menjadi hakim yang adil. Falayaksiranna salib, akan memecahkan salib. Walayaqtulannal khinzir, akan membunuh babi. Walayado'annal jizyah, akan menghilangkan jizyah. Walatutraqonnal qilas falayus'a 'alaiha. Nah, sungguh unta-unta yang disenangi akan ditinggalkan. Nah, akan ditinggalkan ya. Ini walatadhabana, akan ditinggalkan. Asyahna, unta-unta. Wattabaghud wattahasud wal yad'una ilal mal fala yaqbaluhu ahadun. Nah, ini ya, mudah-mudahan naudzubillah ya, kalau ini adalah nanti di akhir zaman Nabi Isa akan turun ya, akan memerangi berbagai bentuk kezaliman ya. Di antaranya di sini akan memecahkan salib, akan membunuh babi, menghilangkan jizyah, dan sungguh unta-unta yang disenangi akan ditinggalkan ya, sehingga tidak ada lagi yang berusaha untuk mencarinya, dan sungguh akan hilang rasa kebencian ya, syahna wattabaghud wattahasud, akan hilang saling benci, saling hasud serta akan ada penyeru untuk mengambil harta namun tidak ada yang mau menerimanya. Nah, ini kondisi nanti akhir zaman itu digambarkan seperti ini. Nah, jadi hadis ini menunjukkan bahwa di zaman itu akan makmur ya, entos moal aya nu resepeun geuning kanu onta ge. Begitu makmur, harta melimpah, bahkan orang-orang tidak akan mengejar harta lagi ya pada kondisi nanti itu. Jadi tidak akan lagi orang yang akan mengejar harta pada hari itu ya. Tidak ada lagi orang yang hasud karena semua orang sudah berkecukupan. Nah, itulah di zaman Imam Mahdi dan Nabi Isa, di mana ketika itu Islam unggul di atas agama-agama lainnya, baik secara hujjah maupun secara kekuatan, sehingga mampu mengalahkan seluruh agama. Nah, Allah berfirman di ayat selanjutnya, tanggung ini ya, ya ayyuhalladzina amanu, kayaknya sudah nih, udah terlalu siang sih. Itulah ya sekilas tadabbur kita di Quran surah As-Saff. Mudah-mudahan kita tetap semangat untuk menjadi pejuang agama Allah, pembela agama Allah, dengan menyebarkan ajaran Islam yang sesungguhnya. Kajian-kajian itu terus dikembangkan, merapatkan barisan, kita diberikan istiqomah untuk menjadi pejuang agama Allah. Ketika ada waktu ya, kesempatan untuk menjadi pejuang subuh ini, mudah-mudahan kita tetap istiqomah. Niat kita adalah ingin membela agama Allah, menjadi pejuang agama Allah, supaya Islam itu tegak menjadi agama yang unggul, dan menjadi catatan amal kita nanti di yaumil akhir, bahwa kita pernah menjadi pembela agama Allah dan akan terus memperjuangkan agama Allah sampai ya'lu wala yu'la alaih. Islam unggul, Islam tegak di atas dunia. Mungkin hanya itu saja tadabbur Quran surah As-Saff. Maaf ya, ini memang masih panjang-panjang, ini susah mau ditamatkan juga.
Mungkin hari esok ya, supaya nggak bosan, kita akan pada topik yang lain ya, takut udah terlalu banyak ini, terlalu panjang misalkan membahas ini. Saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ini Jazakilairan kasiron untuk Bunda Dr. Fenty yang telah memberikan materi dan ilmunya kepada kita semua. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan bisa mengamalkannya. Amin ya robbal alamin. Baiklah Bapak Ibu dan seluruh partisipan yang dirahmati Allah, alhamdulillah acara untuk hari ini telah selesai. Marilah kita sama-sama tutup dengan membaca istighfar 3 kali, doa penutup majlis dan hamdalah bersama. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Jazakumullah khairan katsiran, barakallahu. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafannya. Semoga kita dipertemukan lagi hari besok dalam keadaan sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.